Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ia yang menasihati, memberi petunjuk, dan mencegah dari hal buruk, dicintai para bijaksanawan, dijauhi oleh orang jahat. Upasaka, upasika, Bapak Ibu yang berbahagia, Sotihotu, selamat pagi semuanya. Ya, pada pagi hari ini kita semua berkumpul di dalam Dhammasala Wihara Dhammaratna untuk melakukan puja, menambah kebajikan, salah satunya dari mendengarkan ceramah Dhamma. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan ceramah Dhamma yang berhubungan dengan tema yang tadi sudah Bapak Ibu lihat semua, yaitu orang sakit atau yang biasa disebut dengan pasien. Tema ini saya ambil di dalam salah satu nikaya, yaitu Anguttara Nikaya. Nama sutanya adalah Gilana Sutta. Bapak Ibu, ketika Bodhisatta belum lahir, tentu pada masa itu Dhamma belum disampaikan. Ketika Dhamma belum ditemukan dan disampaikan, banyak orang atau manusia pada masa itu yang juga berusaha melakukan perbuatan baik dan menjadi orang baik. Tetapi karena Dhamma belum disampaikan oleh Guru Agung ketika Bodhisatta lahir sampai mencapai pencerahan sempurna dan sama Sang Buddha menyampaikan Dhamma yang beliau temukan, pada masa itu banyak orang baik, tetapi orang baik yang belum bisa terbebas dari yang namanya tumimba lahir. Tetapi ketika sama Sang Buddha berhasil merealisasi Nibbana dan menemukan Dhamma, obat, beliau juga menyampaikan Dhamma yang beliau temukan kepada orang yang memang punya potensi untuk bisa terbebaskan, seperti yang Guru Agung realisasi. Sehingga ketika Samasa Buddha berhasil menyampaikan khotbah Dhamma yang beliau temukan, pada masa itu juga banyak orang-orang yang berhasil. Tetapi orang-orang yang belum merealisasi minimal Sotapanna, yang biasa dikenal dengan orang putu jana, nah orang-orang inilah yang disebut sebagai orang yang sedang sakit atau yang biasa dikenal dengan pasien. Begitu juga di masa sekarang, banyak masih orang-orang yang sedang mengalami yang namanya sakit, yang belum berhasil, baik itu perumah tangga
maupun seorang samana yang sedang berjuang. Tetapi di dalam Gilana Sutta ini dibagi menjadi 3, Bapak Ibu. Yang dimaksud orang sakit di sini adalah orang yang belum mencapai tingkat kesucian, baik dari Sotapanna sampai tingkat tertinggi yaitu Arahata. Nah, orang sakit ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada orang yang sedang sakit, tetapi orang yang sakit ini tidak akan sembuh dari penyakitnya. Ya, jadi orang pertama ini orang yang sakit, tetapi tidak akan sembuh dari penyakitnya. Walaupun dia mendapatkan gizi atau makanan yang mengandung gizi yang cukup, atau mendapatkan obat yang khusus, atau mendapatkan perawatan medis yang memadai. Tetapi orang yang sakit ini tidak akan sembuh dari penyakitnya, walaupun sudah mendapatkan hal-hal yang dibutuhkan. Kalau kita kembali ke 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, ya, di mana ketika khususnya di Indonesia sedang mengalami pandemi COVID, ya, tidak sedikit orang yang terkena COVID, ya, itu tidak akan sembuh, bahkan mengalami yang namanya kematian. Kenapa? Karena orang tersebut juga mengalami penyakit bawaan. Entah itu ada penyakit darah tinggi, penyakit asma, ya. Walaupun sudah mendapatkan perawatan yang memadai. Ya. Entah itu dalam bentuk oksigen dan lain sebagainya, mendapatkan makanan yang bergizi, obat-obatan yang khusus. Tapi orang yang menderita COVID tersebut karena punya penyakit bawaan, ya, selain itu juga usianya juga sudah tua, ya, bahkan yang tidak tua pun ketika kena COVID, kena penyakit bawaan, dia mengalami kematian, tidak akan sembuh dari penyakit COVID tersebut. Ada ya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, apa yang dimaksud di sini? Orang yang sedang sakit, tetapi orang yang sakit ini sudah mendapatkan gizi yang cukup, obat yang khusus, perawatannya memadai, tetapi tidak akan sembuh dari penyakitnya. Bapak Ibu, ada di dunia ini manusia yang tidak akan mencapai pencerahan di kehidupan sekarang. Walaupun dia sudah mendengarkan dhamma sebanyak mungkin dan mempraktekkan dhamma sebanyak mungkin. Di kehidupan sekarang, dia tidak akan bisa merealisasi yang namanya nibbana. Tapi akan mendapatkan manfaatnya di kehidupan yang akan datang. Sebanyak apapun manusia yang belajar dhamma, mempraktekkan dhamma, tetapi di kehidupan sekarang dia tidak akan bisa mencapai tingkat kesucian. Baik itu Sotapanna, apalagi sampai tingkat kesucian tertinggi Arahata. Tetapi bukan berarti dhamma yang dia pelajarin, yang dia praktekkan, tidak akan mendatangkan manfaat di kehidupan yang akan datang. Di kehidupan yang akan datang, dia tetap mendapatkan manfaatnya. Tetapi di kehidupan sekarang, dia tidak akan bisa mencapai tingkat kesucian. Nah, ini seperti orang sakit yang sudah mendapatkan makanan yang bergizi, obat yang khusus, perawatan yang memadai, tetapi orang sakit ini tidak akan sembuh dari penyakitnya.
Nah, kualitas batinnya seperti apa? Nah, nanti di suta berikutnya akan saya sampaikan. Ini jenis orang sakit yang pertama. Orang sakit yang kedua adalah orang yang sedang sakit atau pasien tersebut akan sembuh dari penyakitnya. Walaupun dia tidak harus mendapatkan makanan yang bergizi yang takarannya harus misalkan sekian gram. Vitaminnya harus seperti ini. Terus karbohidrat yang dimakan tidak harus takarannya khusus. Juga tidak harus mendapatkan obat yang dalam tanda petik mereknya harus khusus. Obat generik pun ya bisa sembuh. Dan tidak harus juga mendapatkan perawatan yang harus nanti ada tabung oksigen kah, harus di ruangan yang khusus kah, dan lain sebagainya. Dan tidak harus juga bertemu dengan dokter spesialis. Tetapi pasien tersebut, orang yang sakit tersebut akan sembuh dari penyakitnya. Walaupun mendapatkan makanan yang bergizi yang biasa-biasa saja. Obat yang tidak harus khusus. Perawatan pun yang tidak harus memadai. Dia akan sembuh dari penyakitnya. Bapak Ibu, ternyata di dunia ini juga ada manusia yang bisa terbebas dari pengotor batin dan bisa merealisasi nibbana minimal sotapanna di kehidupan sekarang. Walaupun tidak harus bertemu dan mendengarkan dhamma dan winaya yang langsung disampaikan oleh guru agung. Walaupun tidak bertemu dengan Tathagata, mendengarkan langsung dhamma dan winaya yang disampaikan oleh Tathagata, cukup murid-murid dari Tathagata, manusia tersebut ketika mendengarkan dhamma dan winaya yang disampaikan oleh murid-murid dari Tathagata, dia bisa berhasil mencapai tingkat kesucian di kehidupan sekarang. Nah, ini seperti orang sakit yang tidak harus mendapatkan makanan yang bergizi yang takarannya harus khusus, obatnya juga tidak harus obat yang merek khusus, perawatannya juga tidak harus perawatan yang harus serba wah dan harus memadain, tetapi dia akan sembuh dari penyakitnya. Yang ketiga, ada orang yang sakit tetapi dia bisa sembuh dari penyakitnya dengan syarat dia harus mendapatkan makanan bergizi yang khusus. Takarannya harus tepat. Obatnya juga harus khusus. Dan perawatannya juga harus memadai. Dan bertemu dengan dokter spesialis. Baru dia bisa sembuh dari penyakitnya. Kalau tidak akan sembuh dari penyakitnya. Ternyata Bapak Ibu, di dunia ini juga ada manusia yang terbebas dari pengotor batin dan bisa merealisasi nibbana apabila dia harus bertemu dan mendengarkan langsung dhamma dan winaya yang disampaikan oleh Tathagata. Apabila tidak bertemu dan mendengarkan dhamma dan winaya yang disampaikan oleh guru agung, dia tidak akan bisa berhasil. Nah, ini seperti orang sakit jenis ketiga. Ya, jadi harus makanannya, takarannya harus sesuai, gizinya harus sesuai, obat yang diminum juga harus khusus, perawatan juga harus memadai, dan harus bertemu dengan dokter spesialis. Baru orang tersebut sembuh dari penyakitnya. Sekarang, kualitas batin yang seperti apa sih
pasien jenis pertama, pasien jenis kedua, dan pasien jenis ketiga ini. Di dalam nikaya yang sama, Anguttara Nikaya, tetapi nama sutanya Uga Titanyu Sutta. Ya, nah di sini dikatakan ada 4 kualitas batin manusia. Yang pertama yang dikenal dengan Uga Titanyu itu sendiri. Uga Titanyu ini artinya bisa memahami dengan cepat. Ya. Cukup manusia tersebut mendengarkan satu bait kalimat dhamma, dia bisa merealisasi nibbana, dia bisa mencapai tingkat kesucian minimal sotapanna. Cukup satu bait kalimat dhamma saja, dia akan mencapai pencerahan di kehidupan sekarang. Nah, di zaman Guru Agung, siapa ini? Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu, yaitu bakal Bante Sariputta dan bakal Bante Moggallana, yaitu nama umatnya Upatissa dan Kolita. Upatissa ketika mendengarkan satu bait kalimat dhamma yang disampaikan oleh Yang Aryabhata Asaji, Upatissa mencapai tingkat kesucian sotapanna. Memahami dengan cepat. Walaupun cukup satu bait kalimat dhamma, Upatissa bisa berhasil mencapai tingkat kesucian sotapanna. Nah, kalimat dhamma yang Upatissa dengarkan dari Yang Aryabhata Asaji, yaitu, mana tahu di sini ada yang bisa nanti ya. Saya coba ulang kalimat dhammanya, ya. Ye dhamma hetu bhabawa tesang hetung tathagato aha tesanca yo nirodho ewang wadi maha samano. Segalanya timbul karena sebab, Tathagata telah menyatakan penyebabnya. Ketika mendengarkan bait atau baris kedua ini, Upatissa sudah mencapai sotapanna. Ada yang merasakan sekarang di sini? Berarti tidak termasuk dalam Uga Titanyu, ya, sadar diri. Oke, kita lanjutkan nanti ke next berikutnya, ya. Dan juga apa yang dapat menghentikannya. Demikianlah yang diajarkan oleh Sang Petapa Agung. Nah, ini kalimat dhamma yang disampaikan oleh Yang Arya Bhante Asaji kepada Upatissa. Sehingga Upatissa berhasil mencapai tingkat kesucian sotapanna. Nah, kalimat dhamma ini juga diulang oleh Upatissa kepada sahabatnya, yaitu Kolita, bakal Bante Moggallana. Dan Kolita juga berhasil mencapai tingkat kesucian sotapanna. Uga Titanyu, memahami dengan cepat. Jadi ada seorang individu, ya, yang kualitas batinnya itu bisa dikatakan jenius, cukup satu bait kalimat dhamma dia berhasil memahami dengan cepat. Uga Titanyu. Yang kedua, Vipancitanyu, harus mendengarkan secara terperinci sehingga dia bisa paham dan bisa merealisasi di kehidupan sekarang, minimal sotapanna. Jadi ada manusia yang memiliki kualitas batin harus dijelaskan secara terperinci, dan manusia yang mendengarkan penjelasan dhamma secara terperinci ini bisa merealisasi di kehidupan sekarang. Vipancitanyu, ya. Jadi harus mendengarkan secara terperinci. Nah, di zaman Guru Agung, kalau Bapak Ibu sering biasanya ketika hari besar agama Buddha Asada, nah itu kan biasa diulang. Ketika Guru Agung mengulang Dhammacakkappavattana Sutta, itu kan panjang. Pancawagya Bhikkhu yang pertama, Yang Arya Bhante Kondanya berhasil merealisasi mencapai tingkat kesucian sotapanna. Tapi harus satu sutta yang panjang dijelaskan secara terperinci. Baru
dia berhasil. Wipanchitanyu harus mendengarkan secara terperinci. 1 sutta full, ya, baru bisa merealisasi. Nah, Bapak Ibu sudah berapa tahun mendengarkan Dhammacakkappawala Sutta ya? Sudah bertahun-tahun ya. Nah, berarti harus sadar diri. Berarti bukan Wipanchitanyu. Next, yang ketiga. Mana tahu yang ketiga kan? Nah, yang ketiga yaitu Nea Pugala. Ya, yang masih bisa dibimbing. Yang dibimbing ini juga harus berusaha dengan gigih, dengan kesadarannya sangat kuat, mempraktekkan dengan sungguh-sungguh, dan guru yang dia temui juga harus guru yang piawai, yang terampil, yang bisa mengarahkan. Baru dia bisa mencapai Nea Pugala. Jadi individu manusia ya yang bisa mencapai di kehidupan sekarang, tetapi harus bertemu dengan guru yang terampil, guru yang piawai. Dan dirinya sendiri juga harus berjuang dengan sungguh-sungguh, dengan gigih, baru bisa mencapai di kehidupan sekarang. Nah, ini yang ketiga. Dan yang keempat, yaitu pada Parama Pugala. Manusia yang tidak bisa memahami Dhamma di kehidupan sekarang, seberapa banyak pun dia belajar Dhamma dan mempraktekkan Dhamma, tetapi akan mendapatkan manfaatnya di kehidupan yang akan datang. Dengan dia belajar Dhamma, dengan dia praktek Dhamma, minimal di kehidupan sekarang, dia tidak akan jatuh di alam menderita. Tetapi untuk mencapai tingkat kesucian, dia tidak bisa. Untuk di kehidupan sekarang. Jadi, ada individu manusia yang memiliki kualitas batin, sebanyak apapun dia belajar Dhamma, dia mempraktekkan Dhamma, tetapi di kehidupan sekarang dia tidak akan bisa mendapatkan manfaat. Dari Dhamma yang dia pelajari, dari Dhamma yang dia praktekkan, untuk mencapai tingkat kesucian dia tidak bisa. Tetapi minimal Dhamma yang dia pelajari, Dhamma yang dia praktekkan, akan membawa si pelaku ini tidak akan jatuh di alam menderita. Minimal seperti itu. Dan di kehidupan akan datang, dia tetap akan mendapatkan manfaatnya. Ini kualitas batin yang keempat. Ugattitannyu Sutta ini diberikan gambaran atau perumpamaan, Bapak Ibu, seperti bunga teratai. Kalau Bapak Ibu pernah lihat, ya, ada gambar bunga teratai. Ada bunga teratai yang sudah muncul ke permukaan air. Jadi kalau ini air, bunga teratainya di atas ini, tapi masih kuncup, belum mekar. Bunga teratai ini akan mekar apabila kena sinar matahari. Baru dia mekar. Tapi dia sudah muncul ke permukaan air. Bunga teratai yang pertama ini yaitu Ugattitannyu. Memahami dengan cepat. Bunga teratai yang kedua adalah bunga teratai yang persis di bawah permukaan air. Dia masih kuncup dan belum keluar, belum berada di atas permukaan air dan masih kuncup. Apabila kena sinar matahari, baru dia mekar bunga teratainya. Ini Wipanchitanyu, kualitas batin yang harus dijelaskan secara terperinci. Baru dia bisa memahami Dhamma dan bisa merealisasi Nibbana. Seperti bunga teratai yang persis di bawah permukaan air, tunggu proses waktu muncul dulu ke permukaan air, kena sinar matahari baru mekar. Ini kualitas batin yang kedua. Nea Pugala, kualitas batin yang ketiga, itu seperti bunga teratai yang jauh di bawah permukaan air, waktunya lebih lama. Untuk muncul ke permukaan air, keluar dari permukaan air, kena sinar matahari baru mekar. Lebih lama dari
jenis teratai pertama dan jenis teratai kedua. Ya, jadi ada manusia yang memiliki kualitas batin yang butuh proses yang sangat lama. Ya, dia praktek butuh waktu yang sangat lama. Juga harus dibimbing oleh guru yang terampil, guru yang piawai, yang bisa mengarahkan. Dia sendiri juga harus berjuang dengan gigih, dengan sungguh-sungguh, baru bisa mencapai di kehidupan sekarang. Ya, tetapi waktunya jauh lebih lama. Nah, yang keempat ini seperti bunga teratai yang sedang sakit. Baru muncul tunas, dimakan ikan, dimakan kura-kura. Jadi belum muncul, belum bisa sampai ke permukaan air, di bawah permukaan airnya belum bisa. Jadi teratai yang sedang sakit. Baru muncul sedikit, udah dimakan ikan, udah dimakan kura-kura. Nah, jadi nggak berhasil teratainya. Nah, ini kualitas batin yang keempat pada para Mapugala. Sebanyak apapun dia belajar Dhamma, ya, praktek Dhamma di kehidupan sekarang, dia tidak akan bisa mencapai di kehidupan sekarang. Tetapi tetap akan mendapatkan manfaatnya di kehidupan yang akan datang. Pertanyaannya, cukup dijawab di dalam hati masing-masing. Bapak Ibu, kualitas batin yang keberapa? Bante, saya yakin, saya nomor 3. Wah, saya senang kalau Bapak Ibu semangat seperti itu. Minimal 3, Bante. Oke, tetapi bukan hanya sekadar omong ya, harus berjuang dengan sungguh-sungguh di kehidupan sekarang. Ya, kalau meditasinya sejam sehari, wah itu belum itu. Ya, harus lebih banyak waktu yang dibutuhkan. Untuk apa? Membersihkan batin ini dari pengotor batin. Baru bisa yang dikatakan Nea Pugala. Untuk di kehidupan sekarang dia bisa menembus. Tetapi Bante, saya sadar diri Bante, saya nomor 4 misalkan seperti itu. Tapi jangan berkecil hati juga. Walaupun pada para Mapugala, minimal kalau Bapak Ibu merasa nomor 4, kalau tidak merasa saya nomor 3 Bante, itu jauh lebih bagus. Ya, kalau merasa nomor 4, minimal jangan sampai jatuh di alam menderita. Dengan Bapak Ibu banyak belajar Dhamma dan praktek Dhamma. Terus berjuang. Ya, terus berjuang, jangan berkecil hati. Ya. Nah, jadi pasien jenis pertama ini yang disebut dengan pada para Mapugala. Pasien yang tidak akan sembuh dari penyakitnya. Walaupun dia sudah mendapatkan makanan yang bergizi yang khusus, obat-obatan yang khusus, perawatan yang memadai. Dia tidak akan sembuh dari penyakitnya. Ini kualitas batin pada para Mapugala. Manusia yang tidak akan bisa mencapai tingkat kesucian minimal Sotapanna di kehidupan sekarang. Pasien jenis kedua. Ini kualitas batin Ugati Tanyu dan Wipanci Tanyu. Yang memahami dengan cepat dan yang bisa mendengarkan Dhamma dan Winaya secara terperinci, baru bisa mencapai. Dia akan sembuh dari penyakitnya walaupun obatnya tidak harus khusus. Tidak harus bertemu dengan dokter spesialis. Ya, perawatannya pun tidak harus memadain. Makanan bergizinya pun tidak harus takarannya sesuai dengan ukurannya. Tetapi dia akan sembuh dari penyakitnya. Karena kualitas batin yang oke punya. Ya. Dan yang nomor 3, Ugati Tanyu, Wipanci Tanyu, dan Nea Pugala. Karena apa? Karena bertemu dengan Tathagata. Kalau Tathagata yang menyampaikan berhasil. Ya. Karena Tathagata memiliki kemampuan ya, yang bisa mengetahui batin seorang yang mendengarkan Dhamma ini bisa nggak untuk mencapai. Ya, subur atau setengah subur. Nah, kalau gersang mungkin agak tidak bisa. Tapi kalau setengah subur seperti petani, ya, petani itu pasti kalau menanam padi, mencari lahan atau sawah yang tanahnya yang subur terlebih dahulu. Itu yang digarap. Ya, kalau nggak ada tanah yang subur, yang setengah subur.
Kalau tidak ada, baru yang gersang. Ya, kan nggak mungkin kalau petani ada tanah yang subur, tanah yang setengah subur, tanah yang gersang, petaninya garap yang gersang dulu, kan nggak mungkin. Ya, pasti cari yang subur kan. Begitu juga dengan guru agung. Kalau guru agung melihat, oh ini batinnya sudah siap nih. Guru agung akan menyampaikan pesan dhamma. Sehingga apa? Orang yang mendengarkan ini bisa berhasil. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ya, kesempatan yang kita dapatkan sekarang ini, ya, yang Dhamma Guru Agung temukan, ya, ini masih ada. Dhamma sejati ini masih ada. Ya, yang terdapat di dalam Tipitaka ini masih ada. Jadi kesempatan untuk kita semua berjuang, ya, agar bisa terbebas dari pengotor batin. Batin kita agar bisa terbebas dari pengotor batin, ya, ini masih memiliki kesempatan yang sangat besar. Nah, pertanyaannya tinggal kita, mau nggak berjuang dengan sungguh-sungguh? Mau nggak bertemu dengan guru yang terampil? Mau nggak mencari guru yang piawai? Untuk membimbing diri kita sendiri agar bisa terbebas dari pengotor batin di kehidupan sekarang. Itu kembali kepada pribadi masing-masing. Tetapi kesempatan yang kita dapatkan sekarang ini sangat langka. Karena Tipitaka masih ada. Ya, ajaran yang masih murni, yang masih sejati itu masih ada. Jadi kesempatan sangat besar bagi kita semua. Ya, untuk bisa terbebas dari pengotor batin. Agar bisa merealisasi pencapaian minimal sotapanna di kehidupan sekarang. Itu masih punya kesempatan yang sangat terbuka. Ya, nah oleh karena itu gunakan sebaik mungkin. Jangan disia-siakan. Karena di kehidupan yang akan datang belum tentu. Ya, belum tentu. Jadi yang terpenting adalah di kehidupan sekarang. Bagaimana kita bisa menggunakan waktu sebaik mungkin, ya, untuk belajar Dhamma sebanyak mungkin dan praktek Dhamma sebanyak mungkin. Ya. Waktunya jangan disia-siakan. Semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Semoga kita semua bisa maju di dalam Dhamma. Semoga semua makhluk berbahagia.